Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Biologi E semester 5. Di sini kami akan menerangkan tentang kelainan perkembangan embrio. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Ana Bilqis Islami, kemudian rekan saya Lisyatri Insani, Siti Maliha, Rahma Alfaina, dan Fatima Aulia Rahma. Di sini kami akan membahas macam-macam kelainan perkembangan pada embrio, di antaranya yaitu albino, sindrom Edward, sindrom Down, dan hemofili, serta thalassemia. Yang pertama adalah albino. Albino adalah kondisi yang disebabkan oleh kekurangan atau ketiadaan melanin di dalam tubuh. Kelainan ini merupakan salah satu bentuk kelainan bawaan hipopigmentasi yang dikarakteristikan oleh kurangnya atau tidak adanya pigmen melanin pada mata, kulit, dan rambut. Penyebab albino disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen yang berpengaruh pada produksi melanin. Melanin adalah pigmen yang dihasilkan oleh sel melanosit yang terdapat pada mata, kulit, maupun rambut. Mutasi pada gen-gen tersebut menyebabkan produksi melanin berkurang drastis atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Hal inilah yang menyebabkan munculnya gejala albinisme. Pengobatan albino disebabkan oleh kelainan genetik sehingga penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Meski demikian, sejumlah langkah pengobatan di bawah ini dapat meredakan gejala atau mencegah keburukan. Yang pertama yaitu memakai kacamata. Kacamata berfungsi untuk meningkatkan fungsi penglihatan dan meningkatkan sensitivitas terhadap cahaya. Yang kedua adalah tabir surya, berfungsi untuk mencegah kerusakan kulit. Pasien albino ini akan diberikan tabir surya dengan kandungan SPF 30 atau lebih untuk digunakan secara rutin. Yang ketiga yaitu pakaian yang tertutup. Penderita albino juga disarankan memakai kacamata hitam dan mengenakan pakaian yang tertutup untuk melindungi mata dan kulit dari paparan sinar ultraviolet, terutama bila hendak beraktivitas di luar ruangan. Saya Siti Maliha akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu sindrom Edward. Sindrom Edward sendiri yaitu merupakan suatu kelainan genetik yang terjadi ketika ada satu salinan ekstra dari kromosom 18. Kromosom sendiri yaitu struktur seperti pita di dalam inti sel yang membawa informasi genetik. Normalnya setiap manusia itu memiliki 46 kromosom, di mana 23 kromosom itu berasal dari sel telur dan sel sperma. Namun pada kasus sindrom Edward ini, kromosom 18 memiliki satu salinan ekstra sehingga berjumlah 3 buah. Dan kondisi ini akan menyebabkan perkembangan organ tidak menjadi normal. Adapun gejala dari sindrom Edward sendiri yaitu bibir sumbing, kelainan bentuk dada, kelainan bentuk kaki, kelainan pada paru-paru, ginjal, lambung, usus, jantung, bentuk kepala yang kecil, bentuk rahang yang kecil, suara tangisan yang lemah, posisi telinga yang rendah, dan pertumbuhan yang lambat. Adapun pengobatan pada sindrom Edward ini yaitu bertujuan untuk meredakan gejala, terutama sesak napas dan kelainan jantung. Pengobatan juga bertujuan untuk membantu pasien dalam beraktivitas, misalnya pada anak-anak yang kemampuan geraknya terganggu seiring perkembangan usia. Perlu diketahui, sindrom Edward ini belum bisa diobati, bahkan separuh dari janin yang menderita penyakit ini akan mati sejak di dalam kandungan, dan hanya 10% yang akan bertahan hidup, itu pun hanya sampai 1 tahun. Selanjutnya, saya Rahma Alfaina akan menjelaskan tentang sindrom Down. Sindrom Down yaitu kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang sangat khas. Sebagian penderita dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebagian lainnya dapat mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit jantung. Adapun gejala dari sindrom Down yaitu ukuran kepala lebih, bagian belakang kepala datar, sudut mata luar naik ke atas, bentuk telinga kecil atau tidak normal, dan lidah pecah-pecah. Penyebab dari sindrom Down.
Down syndrome terjadi ketika ada satu salinan ekstra dari kromosom nomor 21. Kromosom atau struktur pembentuk gen normalnya berpasangan dan diturunkan dari masing-masing orang tua. Pengobatan dari sindrom Down yaitu ada fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi, dan terapi perilaku. Saya Fatima Aulia Rahma akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan memaparkan mengenai hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan proses pembekuan darah yang membuat perdarahan berlangsung lebih lama dari waktu normal. Penyebabnya adalah kurangnya protein faktor pembekuan darah yang mengendalikan peredaran darah. Protein faktor pembekuan darah yang kurang hingga memicu penyakit hemofilia ini adalah faktor 8 yang memicu hemofilia A dan faktor 9 yang memicu hemofilia B. Terdapat beberapa gejala hemofilia, diantaranya yaitu perdarahan pada hidung atau mimisan yang sulit berhenti, perdarahan pada luka yang sulit berhenti, perdarahan pada gusi, perdarahan setelah surut atau sirkumsisi yang sulit berhenti, ditemukannya darah pada urin dan feses atau tinja, mudah mengalami memar, dan perdarahan pada sendi yang ditandai dengan nyeri dan bengkak pada sendi siku dan lutut. Selanjutnya yaitu mengenai pengobatan hemofilia. Hemofilia ini merupakan kelainan genetik sehingga susah disembuhkan, namun dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, pengobatan pencegahan atau profilaksis, yaitu di mana ketika obat diberikan untuk mencegah pendarahan serta kerusakan otot dan sendi. Dan yang kedua yaitu pengobatan segera atau on demand, yaitu ketika obat diberikan untuk menghentikan pendarahan secepat mungkin. Halo, saya Alicia Trinsani akan melanjutkan materi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai thalassemia. Thalassemia merupakan kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Kelainan darah yang dialami penderita thalassemia akan menimbulkan gejala seperti mudah lelah, mudah mengantuk, hingga sesak napas. Akibatnya, aktivitas penderita thalassemia akan terganggu. Thalassemia ini perlu diwaspadai, terutama thalassemia mayor atau yang berat, karena dapat menyebabkan komplikasi berupa gagal jantung, gangguan hati, hingga kematian. Penyebab thalassemia disebabkan oleh kelainan genetik yang mempengaruhi produksi sel darah merah. Pengobatan thalassemia. Thalassemia ini merupakan kelainan genetik yang berkepanjangan sehingga perawatannya perlu secara berkala atau seumur hidup. Pengobatan ini dengan dua cara. Yang pertama ada transfusi darah dan yang kedua ada transplantasi sumsum tulang belakang. Transfusi darah yang berulang untuk menambah darah yang kurang. Sedangkan pada transplantasi sumsum tulang belakang, pada kasus ini, kasus yang berat, dokter mungkin akan menganjurkan penderita thalassemia untuk melakukan transplantasi sumsum tulang belakang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.